Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kasus mencuatnya nama Muldoko ke panggung nasional begitu masif akhir-akhir ini, dan itu terus berlanjut dengan beredarnya, bermunculannya kabar-kabar terbaru. Seperti yang kali ini mau saya angkat di video, bahwa ada kabar terbaru dari seorang Muldoko yang disampaikan oleh Andi Malarangeng, ya, sekretaris dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ini nampaknya kembali muncul ke panggung nasional setelah beberapa tahun ke belakang. Nampaknya sih tenggelam, ya, tidak pernah kita dengar kabar dari Andi Malarangeng ini. Dan nampaknya kali ini diberi tugas khusus oleh SBY untuk mengcounter, bahkan untuk menyerang balik, barangkali begitu, ya. Karena ini menjadi sebuah pertempuran baru, arena baru, di mana seorang SBY kembali diuji kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin di Indonesia. Ya, bagaimana tidak hebat menjadi pemimpin di Indonesia tanpa gejolak yang berarti. Ya, ini berbeda dengan Jokowi yang di periode 1 saja goncangannya cukup keras, apalagi di periode kedua kali ini. Berbeda dengan SBY yang di 2 periode tersebut relatif tidak terlalu tinggi dinamika yang terjadi seperti hari ini. Maka tentu kepiawaian beliau menjadi seorang ahli politik, ahli strategi, tentu karena juga berasal dari militer, maka itu menjadi sebuah referensi utama dari gerakan-gerakan yang terjadi di Demokrat. Jadi apa yang terjadi di Demokrat, saya kira ini sebuah settingan yang tentu sudah diketahui dari awal oleh seorang SBY. Maka ketika menghadapi serangan-serangan seperti yang kali ini terjadi, upaya-upaya kudeta, minimal itu versinya Demokrat, itu sudah bisa lebih diantisipasi. Berbeda dengan yang terjadi di P3, di PDIP dulu, PDI dulu, ya, sebelum jadi PDIP itu kan terpecah juga dengan intervensi dari kekuasaan. PKB, saya kira banyak sekali partai-partai yang kemudian bergejolak menjadi 2 kubu, dan di situ selalu terdeteksi, selalu tercium aroma-aroma intervensi dari luar partai itu. Kali ini Andi Malarangeng mengatakan di Gelora News, Andi Malarangeng ungkap Muldoko juga berusaha menjadi ketum Golkar tapi ditolak. Wow, ini saya kira baru kita dengar, ya. Sebelum-sebelumnya kan yang kita tahu Muldoko itu kan tokoh dari Partai Hanura, wakil pembina, ya, kalau tidak salah itu. Pembinanya Jenderal Wiranto. Yang kita tahu kan tiba-tiba saja mau dikabarkan mau merebut kursi kepemimpinan di Demokrat untuk menjadi capres di 2024. Tapi ada cerita lain bahwa sebelum Demokrat ada Golkar juga yang tadinya ingin direbut juga ketuanya oleh Muldoko. Kita simak kabarnya. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat Andi Malarangeng menyebutkan tidak sekali saja Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bermanuver menjadi ketua umum sebuah partai. Menurut Andi, jauh sebelum mencuatnya isu kudeta di Demokrat yang melibatkan namanya, Muldoko pernah berupaya menjadi ketua umum Partai Golkar. Kita tahu Partai Golkar ini sebuah partai terbuka yang sangat matang, bahkan dibilang paling matang, ya, dibandingkan partai-partai yang lain, dan gejolaknya relatif tidak tinggi karena kedewasaannya dan kematangannya berpolitik dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam. Dan begitu juga dengan komposisi yang berada di tubuh partainya, mirip-mirip juga dengan PKS, ya. Tidak ada kubu klan, tidak ada klan keluarga yang menguasai. Kalau PDIP kita tahu keluarga Megawati, ya. Kalau Gerindra jelas itu kekuasaan di keluarganya Prabowo. Demokrat jelas SBY ketua majelisnya, ketua umumnya anaknya. Ya, jadi kalau Cak Nun bilang ini demokrasi di Indonesia ini partai rasa oligarki gitu, kurang lebih begitu yang sering kita dengar dari mulut seorang Cak Nun. Kalau sekarang panggilannya jadi Mbah Nun. Demokrasi mau dibangun melalui sebuah partai, tapi partainya sendiri tidak demokratis. Partainya sendiri oligarki, dikuasai oleh sekelompok keluarga. Ya, gimana kita mau berharap banyak dari partai-partai yang ada di Indonesia hari ini, ya. Nah, kembali ke soal Golkar tadi, luar biasa kalau berupaya merebut kursi kepemimpinan di Golkar, atau maju lah, ya, jangan merebut istilahnya.
kurang enak. Jadi sangat mungkin itu gagal ya, karena kita tahu Golkar sangat cair situasinya. Berbagai kubu ada di situ. Ada kubu Abu Rizal Bakri, ada kubu Yusuf Kala, masih banyak juga kubu-kubu lainnya. Kalimatnya saya cuplik. Kawan itu juga berusaha masuk jadi ketua umum Golkar, tetapi ditolak. Ini kata Andi dalam diskusi virtual bertema Partai Demokrat masih memikat Sabtu 6 Februari lalu. Andi melanjutkan, mantan Panglima TNI itu juga pernah ingin menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Jadi selain Golkar, P3 juga luar biasa ini. Seperti upaya di Golkar, Muldoko juga gagal menjadi orang nomor 1 di P3. Luar biasa ini kegigihannya ya. Ini kalau benar, ini kan masih satu versi saja dari Andi Malarangeng. Kita harus dengar juga nanti klarifikasi dari Muldoko langsung. P3 kemarin mau masuk lagi juga, tetapi nggak ada celah masuknya, kata dia. Setelah gagal di 2 partai, kata Andi, Muldoko mencari celah di Demokrat. Dia berupaya menjadi ketua umum dengan cara kudeta. Ya, ini saya kira kabar yang cukup mengejutkan dan kemudian bisa memberikan kita makna yang berbeda dari sebelumnya ketika kita melihat pergerakan dari seorang Muldoko. Yang kita tahu secara partai politik juga tidak moncer, tidak kelihatan. Ya kan? Beliau naik menjadi kepala KSP itu juga kan bukan karena sosok beliau sebelumnya di Hanura. Minimal publik melihatnya begitu. Ini kali ketiga yang terjadi, anggaplah asumsinya benar seperti itu. Yang terakhir Demokrat, sebelumnya Golkar, sebelumnya lagi P3 atau P3 dulu baru Golkar, baru kemudian Demokrat, maka ini tentu tidak akan masuk di kepala kita, di logika kita kalau ini hanya yang bermain sesosok Muldoko saja. Satu orang Muldoko, nggak ada, nggak bisa masuk logika publik. Maka tentu ini adalah sebuah rangkaian, ini ada sebuah roda organisasi yang begitu terstruktur, yang begitu rapi di belakang Muldoko. Jadi Muldoko yang ada di depan. Jadi Muldoko ini statusnya dimajukan. Kurang lebih kan begitu ya yang kerangka yang bisa kita bentuk dari cerita ini. Dimajukan ke P3, dimajukan ke Golkar, dimajukan ke Demokrat, dan ketiga-tiganya gagal. Barangkali yang belum dicoba ke Gerindra, saya kira nggak mungkin ya. Posisi Pak Prabowo terlalu sangat kuat itu. Apalagi beliau yang pendiri, beliau yang punya, kan bisa dibilang begitu ya. PKS mungkin ya. Tapi sama sulitnya lah. PKS kan soliditasnya begitu dikenal oleh semua kalangan politikus di Indonesia. Agak sulit untuk diacak-acak. Kekuatan di dalamnya sudah begitu sangat rapi. Muldoko terjebak dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk bisa merebut kursi ketua umum. Namun faktanya kader tidak menginginkan Muldoko sebagai pemimpin di Demokrat. Nah, kawan satu ini, ya, Muldoko maksudnya, itu rupanya sudah pengen sekali juga. Sudah pengen sekali beli barang. Saya dengar beliau juga terjebak beber dia. Jadi versinya Andi Malarangeng ini, Muldoko juga terjebak oleh oknum-oknum di Demokrat yang mengklaim memiliki kekuatan barangkali untuk melaksanakan KLB, tapi ternyata dia tidak begitu kuat. Orang-orang sosok-sosok Demokrat yang kemudian menjalin hubungan dengan Muldoko. Ya barangkali yang dimaksud siapa lagi mungkin kalau bukan Dam Rizal gitu ya, yang kemarin mengaku sebagai aktor dari pertemuan Muldoko dengan kader-kader Demokrat dari berbagai DPC di Indonesia yang dipanggil ke Jakarta awalnya untuk membicarakan bagaimana bantuan dari pemerintah segera bisa diturun cair ke rakyat di Kalimantan. Tapi rupanya kemudian digiring untuk membicarakan KLB dengan sebuah catatan bahwa Muldoko naik menjadi Panglima TNI itu di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Muldoko yang melantiknya adalah SBY. Maka di publik kemudian ramai istilah air susu dibalas air tuba. Pak SBY memberikan air susu, Pak Muldoko membalas dengan air tuba. Tentu ini untuk kita-kita semua rakyat jelata harus menjadi pelajaran berharga, pelajaran penting. Bagaimana kita lihat
konstelasi perpolitikan di level tinggi di tingkat nasional itu ternyata seperti itu gitu. Kalau anggaplah itu benar adanya yang versi Demokrat, maka akan sebetulnya sulit bagi kita semua untuk kembali mempercayai partai politik. Dan rasanya jadi tidak ada yang bagus itu partai politik. Tapi di sisi lain tentu kita tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang yang golput. Kita tidak boleh tidak memilih karena itu hak sekaligus kewajiban kita untuk terlibat dalam proses pembangunan di negeri ini, proses mengambil keputusan masa depan Indonesia akan dibawa kemana. Tapi dengan catatan, tapi dengan map yang seperti ini, maka barangkali ini pendapat rakyat jelata saja ya. Kita hanya bisa memilih dari yang buruk-buruk itu yang paling relatif tidak buruk yang mana. Dan barangkali itu yang harus kita pilih partai politiknya. Itu barangkali yang harus kita pilih para calon presiden, calon gubernur, dan calon-calon pemimpin daerah lainnya. Dan mudah-mudahan seiring dengan itu ini bisa mulai beranjak. Kita berharap ke depan kita bisa memilih best of the best gitu kan. Yang terbaik dari yang terbaik ya. Yang baik-baik semuanya, kemudian kita pilih yang terbaiknya. Nah harapannya tentu Indonesia akan masuk pada situasi di zaman yang seperti itu, dan tentu itu baru bisa terjadi ketika kita berpartisipasi aktif menjadi bagian yang membaikkan negeri ini.